Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa, 28 Oktober. Judulnya, Perampasan atau Pemusnahan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 10. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Dalam Keluaran 23 ayat 28-30, Keluaran 33 ayat 2, Keluaran 34 ayat 11, Bilangan 33 ayat 52, dan Ulangan 7 ayat 20. Dengan Keluaran 34 ayat 13, Ulangan 7 ayat 5, Ulangan 9 ayat 3, Ulangan 12 ayat 2 dan 3, juga Ulangan 31 ayat 3 dan 4, semua ayat-ayat ini mengungkapkan tentang tujuan penaklukan dan tingkat kehancurannya. Tujuan awal Allah bagi bangsa Kanaan bukanlah pemusnahan, melainkan perampasan. Mencermati ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana Israel harus terlibat dalam peperangan penaklukan, menggunakan istilah-istilah yang berbicara tentang perampasan, pengusiran, dan pemusnahan yang dilakukan terhadap penduduk tanah perjanjian. Kelompok kedua dari istilah-istilah yang menyatakan penghancuran dan menjadikan Israel sebagai subjek dari tindakan tersebut, sebagian besar merujuk pada benda-benda mati, seperti benda-benda penyembahan berhala dan benda-benda yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jelaslah bahwa tempat-tempat penyembahan berhala dan mesbah-mesbah merupakan pusat-pusat utama agama Kanaan. Perang suci terutama berorientasi pada budaya dan masyarakat Kanaan yang korup. Untuk menghindari kontaminasi, Israel harus menghancurkan semua elemen yang menyebarkan kerusakan. Namun, semua penduduk Kanaan dan mereka yang secara individu mengakui kedaulatan Allah sebelum penaklukan atau bahkan selama penaklukan, dapat melarikan diri melalui cara imigrasi. Yosua 2 ayat 9-14, juga Hakim-Hakim 1 ayat 24-26. Satu-satunya bagian dari penduduk Kanaan yang ditentukan untuk dimusnahkan adalah mereka yang menarik diri ke dalam kota-kota yang dibentengi, yang dengan keras kepala terus memberontak terhadap rencana Allah bagi orang Israel dan mengeraskan hati mereka. Yosua 11 ayat 19 dan 20. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan. Jika tujuan awal penaklukan Kanaan adalah untuk mengusir penduduk negeri tersebut dan bukan untuk memusnahkan mereka, mengapa orang Israel harus membunuh begitu banyak orang? Analisis terhadap ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan penaklukan Kanaan mengungkapkan bahwa tujuan awal penaklukan tersebut menyiratkan pengusiran penduduk Kanaan. Namun, mayoritas orang Kanaan, seperti Firaun Mesir, mengeraskan hati mereka. Dan dengan demikian, menyatu dengan budaya sedemikian rupa, sehingga penghancuran budaya mereka berarti juga harus menghancurkan mereka. Renungkan elemen apa dalam karakter dan kebiasaan diri kita yang juga harus dicabut dan dimusnahkan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 10 ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel.
Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 8. Tuhan memberkati kita semua.